Bro, ngibul nggak sih? Katanya kerja keras tak akan mengkhianati hasil. Tapi hasilnya, kok seringnya malah mengkhianati kita ya? Lu pernah ngeliat kan bro? Atau ngalamin sendiri? Udah semangat berbisnis, kerja keras siang malam, nguras tabungan sampai kering kerontang. Hasilnya bukannya cuman bertepuk sebelah tangan, malah berasa ditabok tangan segerombolan. Kagak cuan-cuan, bener-bener mengecewakan. Kenapa ya? Salahnya di mana? Jangan kemana-mana. Lu semua berada di acara Guyon Lucuan, gue enjoy online, lu yang cuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gembira dan kagum untuk lu semua yang asik dan seru. Untuk lu semua yang asik dan seru. Bro, bayangin, semangat lu 45. Lu udah bangga banget sama ide brilian lu. Produk lu berasa sempurna, berasa unggul. Tapi apa yang terjadi? Konsumen malah cuek bebek, bukannya beli, malah ngeritik sana sini. Dan kritikan-kritikan itu berasa kayak ditusuk langsung menembus jantung. Nah, itu tuh, semangat 45 tuh. Bangga banget merasa ide brilian gitu. Produk berasa sempurna, merasa unggul, tiada duanya. Itulah tanda-tanda bahayanya besti. Itu artinya bahwa kita kena penyakit akut yang namanya sindrom bisnis gue, ya milik gue. Biasanya kita gak sadar terkena sindrom itu. Gue, lu, siapapun bisa gawat kalau terus terjerat penyakit itu. Gue kasih tahu ya, salah satu dosa yang mematikan tuh cinta mati sama ide sendiri. Lah, emang gak boleh cinta mati sama ide sendiri? Pakar psikolog kan juga udah bilang cinta diri itu ya citra diri. Gak ada yang larang sih, tapi lu tau gak kenapa? Karena lu jatuh cinta, apalagi pakai buta alias cinta buta sama ide lu sendiri, itu bisa abai alias lupa dengerin suara gebetan cuan. Maksudnya konsumen atau calon pelanggan alias gebetan cuan dalam bisnis lu lah bro. Biar jelas contohnya seperti ini. Ada pengembang aplikasi yang habisin 2 tahun bikin aplikasi keuangan dengan fitur super lengkap dan detail. Dia yakin aplikasinya sempurna banget. Pas diluncurkan, jreng-jreng, pengguna malah bingung, ribet terasa rumit, dan singkat kata singkat cerita, ujung-ujungnya pilih aplikasi lain yang lebih simple. Coba kenapa bisa begitu? Ya karena dia bikin produk buat dirinya sendiri, alias berdasarkan perspektifnya sendiri, bukan buat pasar yang pengen dimudahi berdasarkan perspektif mereka. Kayak maksa gitu loh, maksa gebetan makan makanan yang cuma lo doang yang suka. Jelas susah laku lah ya. Gue sekarang mau tanya, sekaligus kita bongkar-bongkaran perspektif bisnis biar pikiran kita terbuka. Nggak geeran, nggak baperan. Siapa sih pemilik bisnis yang sesungguhnya? Bukan elu besti, tapi pelanggan elu. Lu kok bisa? Ya iyalah, emang kita bisnis menawarkan produk untuk siapa? Kalaulah mereka sepakat dengan produk kita, terus yang bayar siapa? Kan selama ini mereka yang bayar, mereka yang pakai, dan ujung-ujungnya mereka juga yang nentuin apakah bisnis lu layak hidup atau dibuang ke laut aja. Jadi jelaskan bahwa bisnis lo pun hakikatnya, sejatinya, ya milik pelanggan elu. Dan tahu nggak, dampak positifnya kalau lo terima kenyataan ini? Dampak psikologisnya bisa luar biasa.
merubah cara pandang secara fundamental terhadap bisnis. Bakal bikin berubah dari yang awalnya apatis meski tanpa sadar menjadi empati kepada mereka para konsumen. Dari jualan produk yang bahkan tanpa lo sadari, lo klaim sebagai produk yang sempurna, berubah menjadi pemecahan masalah dan pemberi solusi yang memang dibutuhkan pelanggan lo. Dan lo tahu kan, itulah yang bisa membuat mereka setia sama lo, setia menjadi pelanggan lo, atau setia bayar terus sama lo. Nah, bro sis, my bestie, itulah kunci bisnis cuan. Panjang umur, sukses berkelanjutan. Itu yang baru namanya bisnis keren. Oke bestie, biar lebih jelas kita lanjuti dengan contoh ya. Mungkin lo pernah dengar ada sebuah perusahaan sepatu namanya Tom. Mereka nggak cuma jualan sepatu dengan cara biasa, tapi jualan solusi yang dikemas dalam figura empati. Setiap sepasang sepatu yang dibeli oleh konsumen, mereka atau konsumen ini otomatis menyumbang sepasang sepatu untuk anak-anak yang membutuhkan. Coba lo bayangin, gimana sih rasanya anak-anak nggak punya sepatu, atau punya tapi sepatu butut bertahun-tahun, mungkin warisan abang-abangnya, sehari-hari kalau dipakai udah nggak nyaman, belum lagi sepatu itu mulai tersenyum, hingga tertawa alias bolong-bolong kelihatan jempol kakinya. Sehingga kalau dipakai jalan, terpaksa lo harus hati-hati agar nggak tambah rusak. Sedih kan? Nah, Tom, perusahaan ini mencermati detail kejadian masalah seperti ini yang menimpa banyak anak-anak yang nggak mampu. So, dikemaslah masalah ini dalam bingkai empati dengan mengengage atau melibatkan pelanggannya. Bukan ngumpulin sumbangan loh, tapi dibuat skema seperti di atas tadi, bahwa setiap sepatu yang dibeli pelanggan, maka mereka otomatis telah menyumbang atau membelikan sepatu untuk anak-anak yang membutuhkan. Bayangkan, lu jadi anak itu. Atau jadi orang tuanya deh, ngelihat dia bisa pakai sepatu baru. Apa lu nggak terharu? Bangkit semangat hidupnya? Pengen nangis rasanya kalau ngelihat mereka seperti itu. Di sisi lain, coba tebak bagaimana perasaan pelanggannya. Ya banggalah, bahkan mungkin juga terharu merasa sebagai orang yang bisa berempati terhadap anak-anak yang membutuhkan dan merasa berkontribusi besar mengatasi kesulitan yang menimpa anak-anak atau orang tua itu yang jauh tidak berkemampuan. Dan gara-gara ini, hubungan emosional Tom dan pelanggannya jadi lebih kuat bro. Loyalitas lebih mudah terbentuk. Buahnya apa? Bisnis si Tom pun tumbuh dengan besar. Keren kan? Itulah bestie, yang penting banget adalah melepas ego kepemilikan bahwa bisnis yang kita jalani hakikatnya adalah milik pelanggan. Jadi gak perlu GR, gak perlu baper. Ujung-ujungnya tetap elo kok yang cuan. Bener kan? Oke bro, sekarang gue mau kasih lo panduan cara ngelepasin ego, menjauhi GR baper dalam bisnis. Salah satunya pakai jurus bisnis gaya PDKT. Itu loh bro, itu loh jurus pendekatan para jomblo yang mau cari pacar. Yaitu jangan langsung nembak, kenalan dulu, deket-deketan dulu. Nah gitu kan. Nah dalam bisnis gini nerapinya. Sebelum lo ugal-ugalan, gak sampai ugal-ugalan lah, maksudnya sebelum lo gaspol modal di Glontor, mengerahkan waktu dan energi 4 sehat, kuatnya ngepol, uji dulu di pasar. Uji dulu ide lu itu. Cara ini anggap aja kayak lagi PDKT. Jangan langsung nembak, tapi kenalan dulu. Dengan cara apa? Dengan cara bikin MVP.
Bukan most valuable player ya, kayak di olahraga itu. Tapi MVP di sini maksudnya adalah minimum viable product. Apa itu? Yaitu versi paling sederhana dari produk lo, alias versi icip-icip lah. Berisi fitur-fitur yang mendasar untuk menguji ide produk lo di pasar secara nyata. Dan mengumpulkan respon atau umpan balik, masukan-masukan dari pengguna awal. Sebelum nantinya mengembangkan produk versi lengkap secara massal. Nah, itu loh MVP masuknya. Contoh gampangnya gini bro. Ada seorang emak-emak, ibu rumah tangga, pengen bisnis kue premium. Meskipun sudah punya pengalaman bikin kue yang rasanya enak sampai bikin suaminya ngangguk-ngangguk kagum. Daripada kena semprot ya, omelan dari bininya. Dia nggak langsung sewa toko bro. Dia mulai dengan bikin beberapa sampel dan dijual ya di grup WhatsApp-nya. Dia amati kue mana yang paling banyak disuka. Seberapa banyak orang yang rela bayar. Nah, cara cerdik kan? Data-data seperti itu yang bantu dia milih menu andalan sebelum berani investasi gede-gedean. Dan kalaulah gagal, ya gak apa-apa. Karena itu kan tes. Dan mendingan gagal di tahap MVP daripada bangkrut gara-gara produk gak laku. Jadi kesimpulannya gini bro. Melepas ego kepemilikan itu bukan tanda kelemahan, tapi kunci kekuatan yang sesungguhnya. Ini investasi yang murah banget bro. Tapi resikonya paling gede ya kalau diabaikan. Ketika lo berhenti nganggep bisnis lo itu milik lo, dan mulai lihat sebagai kesempatan untuk melayani pelanggan, pakai hati tentunya, seolah pelanggan adalah owner sebenarnya, maka lo bakal ngerasain 3 hal. Pertama, bisnis lo jadi relevan dan adaptif. Yang kedua, hubungan lo sama pelanggan kayak pertemanan sejati. Dan yang ketiga, lo bakal nemuin makna lebih dalam berbisnis. Yang paling penting, cuan akan datang alami dan pelayanan bisa menjadi luar biasa bagi pelanggan. Ingat bro, ilmu tanpa aplikasi yang konsisten itu sama juga bohong. Pola pikir ini adalah perjalanan, bukan tujuan. Teruslah kita belajar bro, dari kegagalan, dari pelanggan, dari pasar. Karena pada akhirnya kesuksesan sejati nggak diukur dari seberapa besar ego kita lo, atau ego lo, tapi dari seberapa baik lo melayani orang. Lo memberikan pelayanan terbaik bagi orang lain, bagi konsumen, bagi pelanggan. Jadi, mulai hari ini, praktekkan satu aja dari tips yang gue share. Bikin MVP sederhana atau sekedar dengerin feedback dari pelanggan tanpa defensif, tanpa penolakan dalam pikiran maupun dalam hati kita. Small step, big impact. Selamat berbisnis ya bro, dengan hati. Ingat, bisnis lu bukan pacar lu, so jangan baperan ya. Oh ya bro, kalau lu suka event webinar guyon lucuan ini, jangan lupa langganan aja. Gratis lah bro, eksis. Tinggal pencet tombol subscribe, bunyikan lonceng agar webinar gratis seperti ini, webinar gratis bisnis cuan, bisa terus gue hadirkan. Dan tidak hanya sampai di situ. Untuk mendukung bisnis lo lancar tambah cuan, gue sediain e-book-e-booknya yang relevan, termasuk kumpulan-kumpulan e-book bisnis yang ada gratisannya. So, cek link deskripsi. Jangan lupa join terus di acara guyon lucuan seperti ini. Gue enjoy online, lu harus cuan. Sampai jumpa ya juragan.